Shalom Alehem, salam akhir zaman. Ini waktunya untuk terus berjaga-jaga. Kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan. Ini adalah kelanjutan dari apa yang terakhir saya sampaikan kemarin tentang ucapan berbahagia. Ya, dari Matius 5 ayat 3, berbahagialah ya orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan hari ini kita akan bahas ayat yang berikutnya, Matius 5 ayat 4, tentang penghiburan bagi yang berduka. Firman Tuhan tertulis demikian, berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, kalau kita sekilas membaca bahasa duka cita, ya kita mungkin langsung berpikir ini adalah orang-orang yang telah kehilangan anggota keluarganya. Ya, di negeri kita, di bangsa kita, di kebudayaan kita sehari-hari sering mengkaitkan kata duka cita dengan sebuah kondisi kita sedang kehilangan anggota keluarga. Tetapi Alkitab menjelaskan banyak hal yang membuat kita masuk dalam sebuah kondisi yang disebut dengan berduka cita. Ya, berduka cita itu bukan hanya karena kita kehilangan anggota keluarga, masih ada hal-hal lain yang bisa membuat kita merasakan duka cita yang mendalam dalam hidup ini. Ya, Yesus ya menyampaikan perkataan-perkataan ini itu berkorelasi dengan apa yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan ayat seterusnya. Jadi ucapan bahagia yang kedua ini, berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur, itu ada paralelnya dengan Yesaya 61 ayat 1 dan ayat seterusnya. Kita akan mulai bahas ayat 1. Ya, berduka cita yang bagaimanakah yang akan mendapat penghiburan oleh Tuhan? Kenapa mereka disebut berbahagia? Ayat yang pertama dari Yesaya 61 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, itu adalah keadaan duka cita yang digambarkan dalam kitab Yesaya. Ya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang tawanan, orang-orang yang terkurung. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sedang mengalami duka cita yang mendalam dalam dirinya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita, termasuk saudara dan saya. Ketika kita mengalami keadaan teraniaya, kita tertindas, kita dianggap remeh orang lain, Tuhan akan mengirim orang-orang yang diurapinya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang berduka cita tersebut. Berbahagialah mereka, kata Tuhan. Ya, kabar baik apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sengsara? Kabar baik tersebut adalah kabar keselamatan dari Tuhan. Ya, sekali lagi, kabar baik apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang teraniaya, orang-orang terpenjara, orang-orang yang terkurung, para tawanan. Kabar apa yang disampaikan kepada mereka sehingga hati mereka terhibur? Kabar tersebut adalah kabar keselamatan dari Tuhan. Sampaikan kepada mereka bahwa aku akan menyelamatkan mereka, kata Tuhan. Bahagia nggak dengarnya? Ketika kita mempunyai sebuah pergumulan hidup dan Tuhan sampaikan kepada kita, aku akan menyelamatkan engkau. Inilah sebuah kabar baik yang membuat kita akan terhibur dan akan membuat kita merasa bahagia dalam hidup ini. Itulah maksud dari firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dihibur oleh apa? Oleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan hanya berbahagialah orang berduka cita, berbahagialah orang yang kehilangan keluarga. No, kita berduka cita bukan hanya kita mengalami sebuah kemalangan,
Ya, tetapi karena ada hal-hal pahit, hal-hal buruk yang menimpa kita, dan Tuhan berjanji akan menolong kita, menyelamatkan kita, itulah menjadi penghiburan kita, dan kita akan berbahagia oleh karena itu. Ya, dikatakan bahwa Tuhan ya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Itu kabar baiknya tadi. Ya, baru yang kedua, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Sahabat-sahabatku yang engkau sedang mengalami kondisi remuk hati hari ini, ya, ada kabar baik bagimu bahwa Tuhan akan merawat hatimu. Ya, berbahagialah orang yang remuk hatinya karena Tuhan akan merawat hatinya. Ini sebuah penghiburan bagi kita. Kata merawat ditulis dengan kata cabas. Ya, bahagia merawat orang-orang yang remuk hati. Kata merawat ditulis dengan kata cabas dari bahasa Yunani. Arti kata cabas selain merawat adalah membalut luka, melilitkan perban pada luka, membendung luka bila terjadi pendarahan. Itulah yang akan dilakukan Tuhan pada hatimu yang sedang remuk, pada hatimu yang sedang terluka. Ini adalah sebuah tindakan aktif dari Tuhan untuk merawat kita. Dia datang untuk merawat kita. Tuhan selalu ingin merawat kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri saat kita remuk hati. Tuhan ingin selalu menyembuhkan kita, asalkan kita datang kepada Tuhan saat kita remuk hati. Jangan datang kepada yang lain. Jangan salah memilih penasehat. Bisa-bisa lukamu semakin parah, lukamu semakin mendalam. Jangan pergi kepala paranormal. Ya, jangan-jangan mereka akan mengumbar-umbar sakit hatimu sehingga lukamu semakin terbuka dan semakin berat dan sulit untuk diobati. Datanglah kepada Tuhan, sebab Ia akan membalut luka hatimu, membebat luka hatimu, mengobati luka hatimu, dan kau akan sembuh dari luka hati itu. Ya, keadaan remuk hati itu ya antara lain mengalami patah hati. Mungkin engkau sedang menjalin hubungan dengan seseorang, engkau dikhianati, engkau patah hati. Engkau yang sedang mengharapkan sesuatu terjadi namun tidak terjadi, engkau mulai patah hati, engkau hancur hati. Ya, hari-hari ini kejadian apa yang pernah membuat kita mengalami menjadi remuk hati, hancur hati? Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin, jangan lupa jagai hatimu. Jangan sampai terluka. Jagai hatimu, lindungi hatimu, lakukan usaha dengan segala cara, dengan segala upaya agar hatimu kau lindungi, supaya jangan terluka. Karena luka hati adalah penyakit yang paling sulit diobati. Mungkin di dunia ini penyakit kanker ya, mungkin adalah penyakit yang paling sulit diobati, sulit disembuhkan, bahkan mustahil. Ada yang lebih parah dari itu, luka hati. Mungkin orang yang terkena penyakit kanker stadium 4, dokter mungkin mengatakan gak ada harapan. Tetapi ketika Tuhan memberikan mujizatnya, pada saat itu kanker itu lenyap, masih ada kemungkinan dia sembuh. Tetapi kepada orang-orang yang memiliki luka hati, mujizat tidak berlaku, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang luka hati hari ini besok sembuh, nggak ada. Prosesnya lama, memakan waktu yang lama. Itu proses pembebatan, proses pembalutan luka itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada mujizat yang berlaku di situ. Prosesnya lama. Karena itu saya katakan sulit mengobati luka hati. Makanya jagai hatimu jangan sampai terluka. Kalaupun sudah terlanjur terluka, Tuhan katakan berbahagialah engkau karena aku akan merawat luka hatimu. Aku akan merawat hatimu yang sedang remuk. Bukankah ini sebuah penghiburan bagi kita, Bapak Ibu? Bukankah ini sebuah kekuatan yang membangkitkan semangat kita bahwa ternyata luka hatiku hari ini itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau orang mengalami sebuah penyakit, dia dirawat berhari-hari, dan suatu kali dokter berkata, engkau sudah sembuh dan kau boleh pulang.
Bukankah kita berbahagia mendengar kabar itu? Itulah kabar yang kita terima hari ini. Luka hatimu akan sembuh, kata Tuhan. Berbahagialah saudara, dan jangan mau hatimu terluka lagi. Amin. Ya. Kemudian apa kata-kata berikutnya? Ya, dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, ada enggak kalau kita berpikir seorang tawanan yang sudah dipenjara sekian lama, ya, lalu dia mendengar kabar, "Hei, hari ini kau bebas." Kira-kira senang enggak? Hari ini Tuhan katakan, kalau selama ini engkau terkurung, engkau tertawan oleh rasa sakit hati, engkau tertawan oleh sakit penyakit yang sudah tidak lama sembuh, hari ini engkau mendengarkan kabar baik. Tuhan akan membebaskan. Ada juga sebuah kondisi di mana kita tertawan oleh rasa benci seseorang kepada kita. Kita tidak bisa lepas dari rasa benci yang dimilikinya. Dia selalu ingin melihat kita jatuh. Suami kita sepertinya selalu ingin menghancurkan hidup kita. Dia benci sekali. Mertua kita benci sekali kepada kita. Setiap kali kita ada dekatnya atau berada di sekitar kita, merasa tertawan oleh rasa benci itu. Tuhan katakan hari ini, berbahagialah engkau, karena engkau akan dibebaskan dari tawanan rasa benci tersebut. Bukankah ini sebuah kebahagiaan, Bapak Ibu? Ya. Kita tertawan oleh kegagalan. Kita tertawan oleh dosa yang membelenggu kita hari ini. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Engkau tidak lagi menjadi tawanan. Amin. Ya, ayat berikutnya, ya, dari Yesaya 61 tadi ayat 1, sekarang kita ke ayat 2. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, itu pada Matius 5 tadi. Ya, di dalam Yesaya 61 ayat 2 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, sekali lagi, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ya, jadi ada dua kata kunci yang saya baca di sini. Kenapa kita disebut berbahagia sebagai orang-orang yang berduka cita? Dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata, ya, bahwa Dia akan mengutus orang-orang yang penuh dengan Roh Allah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa sebenarnya ada tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana Allah khusus mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Mungkin dalam tahun-tahun kita selalu menerima rahmat dari Tuhan. Mungkin hari-hari kita selalu menerima berkat dari Tuhan. Tetapi dalam tahun rahmat Tuhan, ini ada berkat khusus, ada berkat spesial di mana Tuhan akan lebih lagi mencurahkan kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, sehingga apa yang kita alami hari itu, di tahun rahmat Tuhan itu, kita akan terbebas dari segalanya. Mungkin di tahun-tahun di luar tahun rahmat Tuhan, kita memang diberikan rahmat-Nya, tapi kondisi kita belum terbebas. Dan pada tahun rahmat Tuhan dikatakan, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya berlimpah-limpah atas hidupmu. Jadi nantikanlah, ya, ini sebuah penghiburan bagi kita bahwa ternyata ada saatnya aku akan terbebas dari semua ini ketika tahun rahmat Tuhan itu datang atas diriku. Yang kedua dikatakan ada hari pembalasan Allah kita. Tahun rahmat dan hari, ada tahun, ada hari. Ya, hari apa? Hari pembalasan Allah kita. Dan ini pun sebuah penghiburan. Ya, bagi kita yang selama ini sering terzolimi, ya, sering mengalami bully dari orang lain, mengalami aniaya dari orang lain, Tuhan katakan bahwa tunggu, ada hari pembalasanku. Ya, senang gak kita mendengarnya? Ya, kalau boleh jujur,
bagi beberapa di antara kita, kita senang kalau Allah membela kita. Betul nggak? Tapi Tuhan memang mengajarkan, kita tidak boleh bersuka cita apabila musuh kita terjatuh. Kita harus tetap mendoakan kita. Hari pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, itu serahkan sama Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan balas, itu karena keadilannya, bukan karena doa kita supaya Tuhan membalaskan. Amin. Itu karena Tuhan ingin menunjukkan keadilannya. Tuhan katakan, hari pembalasanku akan tiba. Ini sebuah hal, sebuah penghiburan bagi kita untuk melihat bahwa ada harinya Tuhan menunjukkan keadilannya. Amin. Ini pun penghiburan bagi kita. Ya, hari pembalasan Tuhan adalah hari di mana Tuhan membela perkara kita. Hari pembalasan Tuhan adalah di mana hari Allah membela hak kita, membela harga diri kita. Tuhan akan lakukan itu. Ada hari Tuhan akan kembalikan harga dirimu yang diinjak-injak orang selama ini. Tuhan akan kembalikan hakmu yang diambil orang selama ini. Akan ada harinya. Bersukacitalah saudara. Ya, bersukacitalah. Ya, ini semua dilakukan Tuhan untuk menghibur orang-orang yang berkabung. Kalau saudara sedang berkabung hari ini, ingat janji Tuhan ini. Berbahagialah saudara, sebab akan ada hari yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan, dan akan ada hari yang disebut hari pembalasan Tuhan. Amin. Itulah yang dimaksudkan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Ayat 3, ya, masih ada waktu. Ya, Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Sekali lagi, ini sebuah penghiburan yang membuat kita bersuka cita di tengah-tengah kondisi duka cita atau perkabungan. Ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Wow, ada perhiasan kepala ganti abu. Ya, siapa yang mau perhiasan di sini? Apalagi engkau ibu-ibu, ya, tidak pikir panjang, kau berkata saya mau Pak. Ya, semua orang mau perhiasan, ya, perhiasan kepala. Tapi menurut ayat ini syaratnya, kalau saudara menginginkan engkau diberikan perhiasan kepala, baik itu emas, baik itu mutiara, berlian, mungkin yang namanya perhiasan pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang namanya perhiasan pasti sesuatu yang mahal. Untuk menerima itu syaratnya engkau harus tetap bertahan dalam keadaan duka citamu. Ya, orang yang berduka cita yang akan dihibur, orang yang berkabung yang akan diberikan perhiasan kepala. Ya, jadi mana mungkin engkau mau perhiasan kepala tanpa melewati perkabungan, tanpa melewati penderitaan. Ya, jadi saudara, tidak selamanya penderitaan itu negatif ya. Waduh, penderitaan ini terus aja ada. Aduh, belum selesai yang satu, udah datang yang lain. Di balik perkabungan itu, Tuhan sediakan perhiasan ganti kepala. Artinya apa? Mungkin pikiranmu selama ini sudah mumet, pikiranmu selama ini sudah tidak sanggup, engkau mulai frustasi, engkau mulai stres. Tuhan akan gantikan itu menjadi sesuatu yang akan membuat pikiranmu kembali tenang, kembali bergairah, kembali optimis Bapak Ibu. Abu akan diganti dengan perhiasan kepala. Sekali lagi, tidak selamanya penderitaanmu itu sesuatu yang negatif. Di dalam penderitaanmu itu, Tuhan sedang sediakan sebuah perhiasan, sebuah mahkota untuk diletakkan di kepalamu yang akan membuat engkau bangga. Orang akan melihat, dia punya perhiasan yang bagus. Orang akan melihat, di tengah-tengah kesukarannya, dia masih tetap semangat. Di tengah-tengah kejatuhannya, dia bisa bangkit kembali. Luar biasa orang ini. Itu perhiasan Bapak Ibu. Itu perhiasan yang akan diberikan Tuhan. Ya, tidak selamanya sengsara itu buruk.
Ya, karena sebuah lagu berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Jadi musim akan berganti Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Ya, kita semua mau dikenakan perhiasan ya di kepala mengganti abu, artinya duka cita diganti dengan sukacita. Ya, perhiasan adalah sukacita, abu adalah duka cita. Ya, Tuhan akan memberikan sukacita untuk menggantikan duka cita. Itu artinya Tuhan yang memberikan perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala adalah sukacita, duka cita adalah abu. Perhiasan kepala untuk menggantikan abu, sukacita untuk menggantikan duka cita. Itulah yang diberikan Tuhan kepadamu. Orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berbahagialah engkau hari ini apapun duka citamu Bapak Ibu. Karena Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah kepadamu dan akan mengangkat engkau, membuat engkau naik. Orang akan melihat, wow, betapa berbahagianya orang ini. Sekalipun dia jatuh, Tuhan menolongnya untuk bangkit kembali. Amin Bapak Ibu. Dengarkanlah pesan Tuhan hari ini. Ya, seberapa beruntung kita di tengah-tengah duka cita itu, bayangkanlah Bapak Ibu, abu yang tidak punya nilai diganti dengan perhiasan. Katakanlah perhiasan ini emas. Ya, ini perbandingan yang sangat kontras ya. Ini adalah gambaran betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan disediakan bagi kita. Ya, seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 18. Dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan kita hari ini, perkabungan kita hari ini, itu tidak sebanding dengan perhiasan kepala, berkat, pertolongan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Bertahanlah dalam penderitaan itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan komplain dengan Tuhan. Lewati saja. Musim akan berganti. Tidak selamanya engkau menderita. Kalau engkau datang kepada pribadi yang tepat, datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan tolong engkau dan akan mengangkat engkau. Dan berkat yang diberikannya tidak sebanding dengan penderitaanmu hari ini. Ibaratkan abu dan emas perhiasan. Ya. Sama seperti saya tutup di sini, Yohanes 16 ayat 20. Ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Lihat, Tuhan udah nyampein ini dari dulu. Ya, Tuhan udah sampaikan. Ya, aku berkata kepadamu, suatu hari kau menangis dan meratap, dan dunia tertawa atas penderitaan. Lalu kenapa engkau merasa sedih, tidak ketulungan, padahal Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari. Engkau akan menangis dan meratap dan dunia tertawa atasmu. Lalu dikatakan, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, perhatikan. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Tuhan akan menolongmu. Engkau akan diberikan sukacita, mengganti duka cita. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia, Tuhan kembali memberikan penjelasan kepada kita bagaimana situasi yang kita alami ketika kita berhasil melewati penderitaan ini, ketika kita melihat pertolongan Tuhan, ketika kita melihat tangan Tuhan mengangkat kita. Penderitaan yang kita alami ini tidak kita ingat lagi karena kita melihat banyak hal yang dikerjakan Tuhan untuk membebaskan kita dari keadaan duka cita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertahanlah dalam penderitaan. Ya, ini penderitaan karena ikut Tuhan ya, bukan penderitaan karena engkau curi ayam,
penderitaan karena engkau berselingkuh, ya kalau itu tahankanlah. Itu resikomu. Tapi maksud saya hari ini, ketika engkau menderita karena melakukan firman Tuhan, harus tunduk kepada firman Tuhan. Engkau menderita untuk menjadikan engkau sebagai anak Tuhan, bertahan. Karena penderitaanmu itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Bukan nanti, hari ini. Ya, seperti seorang perempuan yang menderita ketika melahirkan, tetapi ia lupa dengan penderitaannya. Ketika anaknya sudah lahir, dia sudah terima anaknya di pangkuannya. Ketika engkau sudah menerima berkat Tuhan, engkau berkata, terima kasih Tuhan. Engkau tidak lagi mengingat penderitaanmu. Jadi semangatlah saudaraku, ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terus berjaga-jaga, pantang menyerah, pantang kendur, bila rohmu menyala-nyala. Ya, salam akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.